Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang siklus hidup implementasi ERP. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa dapat membandingkan siklus hidup ERP dengan siklus hidup pengembangan sistem. Terdapat berbagai tantangan teknis dan organisasi dalam mengimplementasikan sistem ERP tergantung pada organisasi, skop dari implementasi, proses bisnis, dan tingkat keahlian dari pengguna akhir. Implementasi ERP dapat dilihat sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang membentuk siklus implementasi. Bagian ini akan membahas tentang fase-fase kunci dalam siklus hidup ERP dengan penekanan pada halangan pada setiap fase, solusi yang ada untuk mengatasi halangan ini. Untuk yang sistem yang kompleks seperti ERP, seringkali lebih baik untuk memiliki sebuah metode terstruktur untuk mengkoordinasikan perancangan dan pengembangan sistem dengan benar antara anggota-anggota tim pengembangan sistem yang besar. Siklus hidup pengembangan sistem atau dikenal dengan System Development Life Cycle atau SDLC menyediakan arahan untuk proses implementasi. SDLC mencakup sebuah proses sistematis untuk perencanaan, perancangan, dan pembuatan sistem informasi untuk sebuah organisasi. SDLC menggunakan pendekatan sistem di mana problem kompleks harus dipecah menjadi problem-problem kecil-kecil yang bisa dikelola dengan hierarki sistem. Kemudian mengembangkan sebuah solusi untuk setiap masalah di dalam hierarki tersebut. Pendekatan ini menyediakan proses identifikasi masalah top-down dan proses solusi yang bottom-up untuk mengelola masalah yang kompleks. Proses SDLC membutuhkan keahlian pemecahan masalah baik teknis maupun non-teknis. Tim pengembang harus memahami teknologi dan juga proses bisnis, budaya, orang di dalam perusahaan. SDLC itu sendiri terdiri dari tugas-tugas yang dibagi ke dalam fase atau tahapan, dimulai saat seorang di dalam organisasi mengidentifikasi kebutuhan untuk sebuah sistem baru, misalnya untuk meraih keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan bisnis secara global, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan bahas secara singkat setiap tahapan dalam SDLC. Tahap pertama yaitu tahap investigasi, di mana tim harus melakukan analisis menyeluruh terhadap biaya dan manfaat. Manfaat yang diperoleh dari sistem baru dan biaya-biaya dari sistem baru tersebut seringkali tidak terlalu jelas. Biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, misalnya membeli perangkat keras baru disebut tangible, sementara yang tidak mudah dikuantifikasi, seperti pelatihan pegawai disebut dengan intangible. Tim pengembangan yang baik akan menekankan masalah-masalah ini dalam laporan penelitiannya kepada manajemen puncak, sedemikian hingga mereka dapat merencanakan pengeluaran dan pemasukan selama periode yang panjang, yang berarti mengimplementasikan sistem yang sukses. Lalu pada fase analisis dilakukan menentukan kebutuhan pengguna dari sistem baru dengan memfokuskan pada masalah pada sistem saat ini. Hal ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan fokus group, di mana tim harus mencari pain points atau bottlenecks atau hambatan pada sistem saat ini dan mencari kebutuhan dari pengguna terhadap sistem saat ini dan yang akan datang. Pada fase desain, fokusnya adalah pada arsitektur sistem yang baru, user interface, dan kebutuhan pelaporan. Kebutuhan fungsional dari fase analisis harus dikonversi ke proses dan sistem flowchart, user input screens, laporan-laporan, dan sejenisnya. Kebutuhan ini dikelompokkan berdasarkan tahapan input, proses, dan output. Fase perancangan menghasilkan cetak biru atau blueprint atau spesifikasi teknis untuk sistem baru. Fase implementasi dimulai dengan pengadaan hardware, software, pengembangan aplikasi, custom, pengujian sistem baru, pelatihan, dan konversi data dari sistem lama ke sistem yang baru. Kemudian pada fase terakhir yaitu fase pemeliharaan, setelah sistem diimplementasikan, tim pengembangan menyerahkan sistem kepada staf perawatan yang akan mengurus penggunaan sehari-hari dari sistem dan melakukan pembaharuan.
Walaupun SDLC sangat ketat dalam memastikan bahwa sistem itu komplit dan sukses di organisasi, proses SDLC memiliki beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain, satu, membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan sebuah sistem baru karena fase investigasi analisis memakan waktu yang lama. Hal ini akhirnya menyebabkan biaya terkait dengan proses SDLC sangat tinggi. Sebagian besar sistem informasi tidak membutuhkan proses SDLC yang sangat teliti, sehingga organisasi telah menggunakan pendekatan singkat atau rapid terkait SDLC yang lebih cepat dan tidak semahal dalam melaksanakan proses SDLC secara umum. Pendekatan rapid development antara lain prototyping dan end user development atau EUD. Pendekatan prototyping tidak melalui fase analisis dan desain yang terlalu panjang. Pendekatan ini menggunakan sebuah kerangka atau prototipe dari sistem yang sesungguhnya dengan fokus pada data input atau user interface dan output atau screen display. Idenya adalah untuk mendemonstrasikan fungsionalitas sistem kepada pengguna dan mendapatkan umpan balik mereka tentang prototipe. Umpan balik mereka diakomodasi ke dalam sistem dan didemonstrasikan kembali kepada pengguna. Pendekatan ini terbukti cukup efektif dengan sistem interaktif pengguna karena prototyping atau prototype pada akhirnya dikonversi menjadi full-scale system. End user development membolehkan pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri. Pengguna dilatih oleh IT staff untuk mengembangkan aplikasi terkustomisasi. Contohnya, aplikasi pengambilan keputusan sederhana dengan Excel spreadsheet atau sistem pelacakan pegawai departemen dengan sebuah akses database.